Ladies and gentlemen, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang praktikum kelistrikan dan kemagnetan dengan judul pengaruh kecepatan air dan kekuatan medan magnet terhadap terang lampu dengan aplikasi PET. Kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Fadia Risma Afrisia Salsabila dengan NPM 20 10 30 30 35, yang kedua Mutiara Putri Zulfa dengan 20 10 30 31, yang ketiga Muji Hikmatul Jannah dengan 20 10 30 37, dan yang terakhir Duta dengan 20 10 30 34. Adapun tujuan praktikum dari praktikum yang kita lakukan, yang pertama menyelidiki hubungan antara kecepatan air dengan nyala lampu, dan yang kedua menyelidiki hubungan besar kekuatan magnet dan nyala lampu. Adapun landasan teori yang digunakan dalam kami, magnet merupakan material bahan yang memiliki sifat-sifat khusus untuk menghasilkan gaya tarik maupun gaya tolak jika ditemukan dengan bahan atau material khusus lainnya. Pada awalnya, magnet ini ditemukan dari pertambangan logam yang ditemukan logam dengan kemampuan menarik logam lain. Meskipun tidak semua material logam ini dapat tertarik. Dari penemuan tersebut, kemudian ada logam yang menarik cepat, lemah, dan tidak tertarik sama sekali. Lalu, induksi elektromagnetik ini merupakan gejala timbulnya listrik pada suatu penghantar yang disebabkan karena pengaruh medan magnet yang berubah. Gaya gerak listrik yang timbul pada ujung-ujung penghantar ini diakibatkan karena adanya perubahan medan magnet disebut dengan gaya gerak listrik induksi atau GGL itu. Sedangkan arus listrik yang dihasilkan dari induksi elektromagnetik ini disebut dengan arus induksi. Yang selanjutnya yaitu tentang hukum Faraday. Hukum Faraday ini terdapat dua bunyi. Yang pertama, apabila jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung kumparan itu timbul gaya gerak listrik induksi. Dan yang kedua, besarnya gaya gerak induksi ini tergantung pada laju perubahan flux dan banyaknya lilitan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kami, yang pertama Android atau PC, kedua website simulator, dan yang ketiga alat tulis. Yang selanjutnya yaitu cara kerja praktikum. Untuk praktikum yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, buka situs yang telah tersedia. Untuk cara yang ketiga, gunakan indikator lampu. Yang keempat, atur kekuatan medan batang. Atur kekuatan magnet batang sebesar 75%. Yang kelima, atur menggunakan satu buah lilitan dengan area lilitan 50%. Untuk yang keenam, atur kecepatan air. Untuk percobaan yang pertama, yaitu bagian tengah dengan atau 51 meter per sekon, dan yang kedua bagian ujung kanan 100 meter. Lalu untuk cara yang ketujuh, amati apa yang terjadi pada nyala lampu, dan yang kedelapan, tulislah hasil pengamatan pada data yang telah disediakan. Selanjutnya untuk praktikum yang kedua, yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Untuk cara yang kedua, buka situs yang telah disediakan. Yang ketiga, gunakan indikator lampu. Yang keempat, atur menggunakan satu buah lilitan dengan area lilitan 50%.
Yang kelima, atur kecepatan air bagian tengah atau 50 meter per sekon. Yang keenam, atur kekuatan magnet batu sebesar yang pertama 30%, yang kedua 50%, dan yang terakhir 100%. Lalu untuk cara yang ketujuh, amati apa yang terjadi pada nyala lampu, dan yang kedelapan, tulislah hasil pengamatan pada data yang telah. Nah, untuk memperjelas praktikum yang telah kami lakukan, kita dapat melihat video praktikum yang telah dilakukan. Pada praktikum yang pertama yaitu dengan memutar magnet di dekat kumparan. Cara yang pertama yaitu dengan mengatur terlebih dahulu kekuatan magnet sebesar 75% dengan menggunakan satu lilitan. Kemudian kita atur kecepatan airnya sebesar 51 meter per sekon. Dapat kita lihat besarnya nyala lampu di sini yaitu redup. Selanjutnya kita ubah kecepatan airnya menjadi 100 meter per sekon. Di sini kekuatannya kita buat tetap, dengan lilitan juga tetap yaitu 1. Dapat kita lihat nyala lampunya menjadi lebih besar atau terang daripada yang sebelumnya. Selanjutnya, untuk praktikum yang kedua yaitu menyelidiki tentang banyaknya kekuatan magnet dengan nyala lampu. Jadi pertama, kita buka situs pad-nya, kemudian kita gunakan indikator lampu, sudah ya. Kemudian atur menggunakan satu buah lilitan satu dengan area lilitan yaitu 50%, sudah ya. Kemudian atur kecepatan air di bagian sedang atau 50. Maaf terlewat 50. Kemudian atur kekuatan magnet batang yang pertama yaitu sebesar 30%. Mari kita amati bagaimana nyala lampunya. Dapat kita amati bahwa dengan kekuatan magnet 30%, nyala lampunya yaitu sangat redup. Kemudian yang kedua yaitu kita atur kekuatan magnetnya sebesar 50%. Dapat kita lihat bahwa nyalanya lebih terang dari yang sebelumnya yang kekuatan magnet 30%, namun nyala lampunya tetap masih redup. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita gunakan kekuatan magnet sebesar 100%. Nah, dapat teramati bahwa dengan kekuatan magnet sebesar 100%, nyala lampunya yaitu lebih terang dari 30% dan 50%. Jadi kesimpulannya, semakin besar kekuatan magnet, maka akan semakin terang nyala lampunya. Begitupun sebaliknya, jika semakin kecil kekuatan magnet, maka akan semakin redup nyala lampunya. Terima kasih, semoga praktikum yang kami lakukan dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video praktikum yang telah dilakukan tersebut, kita dapat mengambil data pengamatan untuk praktikum yang pertama. Praktikum pertama ini melakukan 2 kali percobaan. Untuk percobaan yang pertama, menggunakan kuat medan magnet sebesar 75% dengan jumlah lilitan 1, kecepatan air 51 meter per sekon, itu menghasilkan nyala lampu yang redup. Lalu untuk percobaan yang kedua, dengan kekuatan magnet 75% untuk jumlah lilitan 1 dan kecepatan air 100 meter per sekon,
persekon, maka menghasilkan nyala lampu yang terang. Selanjutnya, untuk data pengamatan praktikum yang kedua. Praktikum yang kedua ini melakukan 3 kali percobaan. Untuk percobaan yang pertama, kekuatan magnetnya 30% untuk jumlah lingkaran 1, kecepatan air 50 meter per sekon, maka menghasilkan nyala lampu sangat redup. Untuk percobaan yang kedua, dengan kuat medan magnet 50%, jumlah lilitan 1, dan kecepatan air 50 meter per sekon, maka menghasilkan nyala lampu yang redup. Lalu untuk percobaan yang ketiga, yaitu dengan kekuatan magnet 100%, jumlah lilitan 1, dan kecepatan air 50 meter per sekon, maka menghasilkan nyala lampu terang. Maka kesimpulan yang dapat kami ambil dari praktik yaitu kecepatan air dan kekuatan medan magnet sangat berpengaruh terhadap terang lampu yang menyala. Semakin besar kecepatan air, maka nyala lampu yang dihasilkan akan semakin terang. Begitu pula, apabila semakin besar kekuatan medan magnet, maka semakin terang juga nyala lampu yang telah dihasilkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.